Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Trader. Kembali lagi di program Atraksi episode kedua. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana tapering di Amerika Serikat yang kembali muncul. Dan kita tahu bahwa tapering ini adalah musuh utama terhadap pergerakan harga emas. Di kesempatan kali ini kita sudah bersama seorang wakil pilang berjangka dan sekaligus seorang Vice Branch Manager di PT Solid Gold Berjangka Jakarta. Halo Pak Jonathan. Halo Pak Tulus. Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan membahas hari ini tapering dan bagaimana dampaknya terhadap harga emas. Langsung saja, menurut Pak Jonathan apa sih itu tapering dan dampaknya terhadap harga emas bagaimana, Pak? Jadi menurut saya tapering itu adalah satu tindakan pemerintah Amerika dalam hal pengurangan nilai program pembelian aset obligasi yang di Amerika, Pak Tulus. Jadi dampak yang terjadi dalam hal tapering ini cukup signifikan, Pak Tulus ya. Kita tahu sama-sama di tahun 2013 sampai 2015 waktu itu ada paket stimulus, kita tahu sama-sama dengan istilah quantitative easing ya Pak Tulus ya. Nah, di sana jilid pertama dilakukan pertama kali untuk tapering. Nah, ini harga emas koreksi cukup dalam Pak Tulus ya. Itu di area kita tahu sama-sama di 1921 harga emas pada saat itu harga tertinggi. Itu harga turun itu lebih dari 45%. Kayak respon pasar akan tapering. Itu dampak tapering itu yang signifikan tapering pada saat jilid yang pertama Pak Tulus. Dan hal yang sama juga terjadi pada saat ini Pak Tulus. Daripada dampak COVID-19, harga emas naik cukup signifikan Pak Tulus ya, yaitu di harga 2072, sehingga memaksa pemerintah Amerika Serikat untuk melakukan tapering jilid kedua. Nah, kita tahu harga emas koreksi cukup dalam nih Pak Tulus karena isu tapering tersebut. Ini turun menyentuh support terkuat yaitu di harga 1680 Pak Tulus. Nah, ini membuat dampak cukup signifikan terhadap pergerakan harga emas Pak Tulus. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat ini baru isu harga emas sudah drop dalam ya. Kalau kita melihat tapering ini dilakukan oleh yang dilakukan oleh The Fed sendiri, tentunya ini tidak sembarangan untuk dilakukan tapering ya. Tentunya ada yang namanya indikator ataupun acuan dilakukannya tapering oleh ketua The Fed. Nah, menurut Pak Jonathan ini apa aja sih indikator ataupun acuan pelaksanaan yang namanya tapering di Amerika Serikat? Saya lihat Pak Tulus ada beberapa poin ya yang akan memaksa The Fed untuk melakukan tapering. Kita tahu sama-sama pernyataan The Fed yaitu Jeremy Powell sendiri ya minggu lalu menegaskan bahwa program pengurangan pembelian aset baru atau tapering akan dimulai setelah laporan ekonomi di Amerika Serikat, terutama data pekerjaannya Pak Tulus yang menunjukkan perbaikan signifikan. Jadi saya lihat ada beberapa poin. Poin yang pertama, kita tahu awal bulan Jumat bulan ini ada yang namanya NFP. Nah, ini laporannya di luar perkiraan Pak Tulus. Laporannya ini negatif untuk indeks dolar. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ada perbaikan tingkat inflasi di Amerika Serikat. Ya, daripada 0,4 turun ya menjadi 0,3. Poin yang ketiga adalah saya lihat suku bunga di Amerika Serikat Pak Tulus. Ini yang mendekati level rendah. Ini yang memaksa The Fed untuk tidak melakukan kebijakan tapering dalam waktu dekat ini Pak Tulus. Jadi para sobat trader di sini ada 3 indikator menurut Pak Jonathan ya di mana akan memaksa The Fed akan menunda yang namanya tapering yaitu yang pertama tadi data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang belum membaik atau NFP, yaitu kedua yaitu inflasi yang stabil saat ini, dan terakhir yaitu tingkat suku bunga yang masih berada di level terendah Pak ya. Betul Pak. Kita lanjut Pak. Saat ini bagaimana Anda melihat potensi tapering dengan membaiknya yang namanya penjualan retail Amerika Serikat yang dirilis pada Kamis lalu, Pak Jonathan? Justru itu Pak Tulus, dengan meningkatnya penjualan retail di Amerika Serikat ini tumbuh sebesar 0,7% minggu lalu Pak Tulus. Nah, ini menandakan bahwa tingkat inflasi di Amerika Serikat cenderung stabil. Nah, ini saya sampaikan tadi poin kedua Pak Tulus ya. Ketika tingkat inflasi
cenderung membaik, oke, atau stabil, ini yang memaksa The Fed tidak akan melakukan tapering dalam waktu dekat atau tahun ini Pak Tulus, seperti itu. Oke, jadi dengan laporan penjualan retail yang tumbuh, jadi ini menandakan bahwa inflasi stabil. Tingkat inflasi stabil di Amerika. Sehingga tidak mendukung tadi indikator The Fed tadi ya? Ya. Oke. Ya, kita masuk di pertanyaan berikutnya, di mana kita tahu saat ini tapering membuat terjadinya yang namanya perang antara dua kubu, yaitu aset safe haven emas dan aset safe haven dolar. Ya, bagaimana menurut Pak Jonathan dengan perang aset safe haven saat ini? Saya rasa wajar aja Pak Tulus ya untuk dua kubu ini ya. Dimana safe haven kita tahu sama-sama di dunia kan ada dua ya yang dikenal, yaitu US dollar dengan emas dan emas. Nah ini isu tapering ini, jadi ada dua kubu yang saling menjadi primadona nih Pak Tulus. Benar. Jadi kalau misal tapering ini berhasil dijalankan, US dollar akan menjadi safe haven. Nah begitu juga sebaliknya, apabila tapering ini ditunda ataupun tidak akan terjadinya tapering tahun ini, harga emas menjadi safe haven. Jadi saya rasa wajar ya Pak Tulus ya untuk dua kubu ini sangat signifikan pergerakannya pada saat ada kebijakan moneter di Amerika. Gitu, Pak Tulus. Jadi nanti yang menentukan siapa yang menang antara perang ini yaitu pernyataan The Fed yang diadakan pada hari Rabu atau Kamis, yaitu tepatnya di tanggal 22 sampai 23 Pak ya. Ya, jadi itu perlu dipantau kalau gitu ya. Ya, berikutnya kalau kita melihat tapering diadakan nanti pada Rabu dan Kamis, tepatnya pada tanggal 22 sampai 23 September ini. Menurut perkiraan Pak Jonathan, bagaimana tapering akan dilakukan atau tidak nih Pak? Sepertinya tapering akan ditunda atau tidak akan dilakukan dalam waktu dekat Pak Tulus untuk tapering. Dengan catatan? Dengan catatan 3 poin yang saya sampaikan tadi tidak terpenuhi gitu loh Pak Tulus. Jadi singkat jawabannya ya, artinya 3 indikator ini tidak terpenuhi, artinya Pak Jonathan optimis bahwa tapering tidak dilakukan. Pastinya ditunda atau tidak dilakukan Pak Tulus. Oke. Ya, yang terakhir, rekomendasi Anda terhadap harga emas pasca nanti terjadi yang namanya tapering ataupun tidaknya, bagaimana? Saya masih optimis Pak Tulus ya untuk harga emas ya. Kita tahu sama-sama harga emas dalam minggu ini Pak Tulusnya turun koreksi cukup dalam, mendekati support ke harga terendah. Nah ini sebenarnya ajang untuk kita beli di emas, buy di emas. Untuk jangka panjang saya rasa harga emas akan berkilau kembali dengan catatan tapering ini ditunda atau tidak dilakukan dalam waktu tempo dekat. Itu. Saya masih optimis harga emas akan break high atau rebound di harga paling nggak sentuh di triple top di 1830 tempo hari Pak Tulus. Nah ini menjadi barometer juga Pak Tulus. Apabila ini highest-nya tembus, dia akan sentuh paling nggak di harga pembukaan tahun itu ini yaitu di harga 1900. Ya benar sekali. Jadi menurut Pak Jonathan ini begini deh, kalau kita coba kelompokkan range penurunannya jika tapering dilakukan dan range kenaikan jika tapering ditunda, bagaimana Pak? Saya rasa ini ada support dan resisten yang cukup kuat saat ini Pak Tulus ya. Jadi kalau seandainya tapering dijalankan, dilakukan, ini harga emas akan koreksi paling nggak menyentuh di harga support terkuat, yaitu double bottom Pak Tulus di harga 1680. 1680. Itu jadi support terkuat pada saat ini. Ingat itu. Jadi kalau misal ditunda atau tidak dilakukan dalam waktu dekat tapering, saya rasa optimis sekali harga emas akan rebound paling nggak di 1830-31 Pak Tulus. Nah kalau memang ini dia tembus, nggak nutup kemungkinan harga emas akhir tahun ini akan sentuh di range 1900 Pak Tulus. Saya berdoa supaya tapering ditunda dan menyentuh 1900 lah ya. Amin. Ini jadi benar supaya semua investor yang luar sana bisa untung. Begitu Sobat Trader untuk pembahasan kita hari ini soal tapering di Amerika Serikat, di mana kita tahu tadi bahwa tapering ini adalah musuh utama harga emas dan termasuk juga musuh utama terhadap indeks dolar Amerika Serikat jika ditunda. Inilah pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Happy trading Sobat Trader.